Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat klepon dari jagung. Meskipun klepon ini teksturnya kokoh dan kenyal, tetapi tetap empuk dan lembut. Tampilannya yang cantik dan rasanya yang unik, sangat cocok untuk ide jualan yang insya Allah laris manis. Teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, simak video sampai selesai ya. Tambahkan garam secukupnya pada kelapa parut yang dibuat dari setengah butir kelapa yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda, yang sudah dibersihkan dari kulit ari atau kulit coklatnya. Aduk-aduk supaya garam bercampur rata dengan kelapa parut. Jangan lupa tambahkan potongan daun pandan supaya nanti aromanya akan lebih wangi. Selanjutnya kelapa parut ini akan saya kukus kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, kelapa parut bisa diangkat, sisihkan dan dinginkan. 200 gram gula kelapa atau gula aren kita sisir untuk bahan isian nantinya. Jangan lupa gunakan gula aren atau gula kelapa kualitas bagus supaya rasanya juga lebih gurih dan enak. Selanjutnya sisir jagung manis. Kita akan menggunakan 200 gram jagung yang sudah disisir. 200 gram jagung manis yang sudah disisir akan saya haluskan. Di sini saya menggunakan blender. Kalian juga bisa menggunakan alat lain untuk menghaluskan. Misalnya dengan diulek. Dan ini hasilnya jagung manis yang sudah sangat halus. Siapkan wadah dan masukkan 40 gram tepung tapioka. 2 sendok makan gula pasir, garam sepucuk sendok. Masukkan juga jagung manis yang sudah kita haluskan sebelumnya. Tambahkan 150 ml air panas mendidih. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan menghasilkan adonan yang lembut dan licin. Masukkan 300 gram tepung ketan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Tepung ketan dimasukkan secara bertahap dengan tujuan supaya mudah bercampur dan tidak bergerindil. Jika kalian suka, kalian bisa menambahkan 2 tetes pewarna kuning pada adonan supaya kue klepon yang dihasilkan warnanya tidak pucat. Karena adonan sudah tidak terasa panas lagi, untuk memudahkan bercampurnya adonan, saya lanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan. Dan sekarang adonan sudah bercampur rata. Tapi saya mohon maaf ya teman-teman ya, tadi saya lupa menambahkan air rendaman kapur sirih. Maka sekarang saya tambahkan 3 sendok makan air rendaman kapur sirih. Adapun tujuan pemberian air kapur sirih pada adonan adalah supaya klepon nanti memiliki bentuk yang kokoh, kenyal, dan empuk, dan juga tidak cepat basi. Selain itu, penambahan air kapur sirih akan memberi rasa yang khas pada klepon yang kita buat. Satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat adalah penambahan air kapur sirih ini sebaiknya bersamaan dengan penambahan air panas ketika membuat adonan, karena akan mempermudah bercampurnya air kapur sirih dengan adonan. Jika air kapur sirih ditambahkan seperti saya ini, yaitu setelah adonan jadi, maka butuh waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa air kapur sirih sudah betul-betul bercampur dengan adonan. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa kadar air pada tiap jagung bisa berbeda.
Maka sebagai patokan untuk konsistensi adonan akhir adalah kalis di tangan tapi tetap lembek, tidak terlalu pulen, supaya nanti klepon yang dihasilkan tetap berasa empuk. Seperti ini ya teman-teman ya, kalis tapi tetap lembek, tidak terlalu pulen. Untuk menghasilkan klepon yang besarnya sama, saya timbang satu buah adonan seberat 10 gram. Dan adonan ini akan saya gunakan sebagai contoh membuat adonan kulit. Selanjutnya saya buat bulatan-bulatan sebesar adonan contoh untuk memudahkan saya memasukkan gula sebagai isian. Sudah selesai dan siap diisi dengan gula yang sudah kita sisir sebelumnya. Saya siapkan air untuk merebus klepon. Di sini saya tuang 2 liter air. Tidak lupa saya sertakan daun pandan yang saya ikat simpul. Saya tambahkan 5 sendok makan air rendaman kapur sirih. Tujuan penambahan air kapur sirih adalah supaya klepon lebih kokoh dan tidak mudah pecah ketika direbus. Siapkan piring dan olesi dengan minyak tipis-tipis. Sambil menunggu air mendidih, kita bisa mulai mengisi klepon. Ambil satu adonan klepon, kemudian buat lubang, isikan gula ke dalamnya. Tutup klepon dan usahakan tidak ada celah atau retakan pada permukaan kulitnya. Karena jika ada retakan atau celah, dapat memungkinkan klepon bisa bocor ketika direbus. Menunggu air mendidih, tempatkan klepon yang sudah kita isi dengan gula pada piring yang sudah kita oles dengan minyak. Air sudah mendidih, kita bisa masukkan klepon ke dalamnya. Jangan lupa selama merebus, sesekali klepon diaduk supaya tidak menempel di dasar panci. Lanjutkan merebus klepon sampai klepon naik mengambang di permukaan air. Setelah klepon naik mengambang di permukaan air, jangan langsung diangkat, tapi tunggu sekitar 3-5 menit supaya klepon dapat betul-betul matang sampai dalam. Klepon matang bisa kita angkat dan kita masukkan ke wadah berisi air matang yang sudah dingin. Supaya air tidak cepat panas, kita bisa memasukkan es ke dalamnya. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa klepon yang kita rebus ini sama sekali tidak ada yang pecah. Bentuknya mulus dan kokoh semua. Selain dimasukkan ke air matang yang sudah dingin, klepon yang diangkat bisa langsung diletakkan di wadah yang diisi dengan kelapa parut. Untuk klepon yang dimasukkan ke air matang dingin bisa ditiriskan dan dibalur kelapa parut ketika menginginkan. Dan inilah hasilnya klepon jagung yang tampilannya cantik. Teksturnya empuk. Meskipun bentuknya kokoh, tapi ini teksturnya empuk. Kita buka bersama. Nah, ketika dibuka seperti ini kenyal tetapi tidak alot, tetap empuk. Dan ini bisa matang sempurna sampai dalam. Gulanya juga bisa mencair sempurna. Bismillah. Enak ini teman-teman ya, rasanya unik. Rasa jagungnya berpadu dengan rasa khas yang dihasilkan oleh air rendaman kapur sirih. Ini betul-betul enak dan kalian harus mencobanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.